Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Yuk kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih banget bangun tidur saat ini segar, sehat, sukacita. Yes, 3S. Segar, sehat, sukacita karena Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur banget dengan tubuh yang diberkati, hati yang bersukacita, roh yang haus dan lapar. Kami datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, seraya memuji, menyembah Tuhan, dan siap mendengarkan renungan sabda firman Tuhan Yesus. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati untuk menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak Bapa di surga. In Jesus' name. Amin. Sekali Pastor sapa. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Yang ada di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Sukacita banget kan? Senang, syukur kan? Kita hari ini bisa bersama-sama lewat live streaming. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau melakukan pujian. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak-Mu yang baru dari surga, supaya setiap yang ikut sama-sama mendapatkan urapan yang baru lewat pujian ini. Kita mau berkata, kami haus dan lapar akan Engkau, kami rindu urapan Roh Kudus menjamah, memimpin, menuntun setiap kami. In Jesus' name. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, rame banget, antusias banget Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan pujian ini. Kalau bisa ikutin, puji Tuhan. Kalau enggak, dengarkan. Pasti deh terberkati banget. Dan saya percaya ada kelegaan. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah kami saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu banget Tuhan, Tuhan Yesus, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami. Puji Tuhan. Pujian ini sangat memberkati. Berhembuslah Roh Kudus di hati kami, berhembuslah Roh Kudus dengan kasih-Mu, pulihkanlah setiap hati saat ini, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Kami angkat tangan kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami. Kami rasakan, kami terima urapan yang baru. Teduh banget hati ini. Benarlah dikatakan bahwa dalam tinggal tenang ada kekuatan
dalam tinggal tenang kita menyembah, dalam tinggal tenang kita berdoa, dalam tinggal tenang membaca firman Tuhan, ada kekuatan. Namun seringkali manusia banyak yang enggan. Pujian ini hadir untuk menguatkan setiap kita. Yuk siapkan hati dengar firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat kami, di hati kami juga. Berhembuslah Roh Kudus dengan kasih-Mu. Pulihkanlah setiap hati saat ini. Berhembuslah, sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat kami. In Jesus' name. Berhembuslah Roh Kudus di tempat kami. Berhembuslah Roh Kudus dengan kasih-Mu. Pulihkanlah setiap mereka dan sembuhkan. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Please urapilah kami dengan minyak. Kami angkat dan buka dua tangan. Penuhilah kami dengan
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidup, di pelayanan, di tempat kami masing-masing. Kami rindu Tuhan menyaksikan kasih dan kuasa-Mu dicurahkan di hidup kami. Puji Tuhan banget. Pujian ini menjamah setiap kita. Wah, ada ribuan orang yang terberkati dengan pujian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam damai dari Yesus Kristus, Raja Damai, bagi setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita dengar dulu kesaksian-kesaksian bagaimana banyak yang terberkati karena Tuhan Yesus. Termasuk yang muncul di thumbnail, bagaimana ada seorang panggilnya apa ya, opung yang udah disembuhkan. Puji Tuhan ya, seperti yang di thumbnail, Pastor baca ya biar nggak salah. Oh ya, ini Shalom, Pastor Andi Simon, hamba Tuhan. Berkat doa hamba Tuhan, air minum ya, air minum biasa. Ini air minum biasa, air minum saudara juga. Kita doakan sama-sama sebentar ya. Jam 5.30 ini mungkin maksudnya WIB. Kalau Wita itu jam 6.05, ini pasti bukan ini. Mungkin 5.05 atau kalau 5.30 mungkin sudah telat ini. Karena kalau 5.30 WIB berarti 6.30 Wita. Ya mungkin dia ikutnya jam-jam segitu. Masih pujian dan renungan. Dan kesembuhan, Pastor di sini mendoakan Tuhan Yesus mengabulkan doa hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah sehat. Saya sudah lansia, umur jelang 74 April nanti. Berarti tahun depan. Sekarang 73. Puji Tuhan, masih bisa berdoa bersama Pastor Andi Simon. Setiap pagi siaran langsung. Mohon disapa saya nanti besok pagi. Saya rindu. Facebook Daoni Sidabutar di Samosir. Terpujilah kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Ini opung ya, opung Daoni Sidabutar, pesan disapa dan ucap terima kasih ya kesaksiannya Pesa tampilkan, dan sekaligus ini sudah menjadi berkat buat Pastor Edi secara pribadi pelayanan ini dan bagi banyak orang yang mendengarkan ini. Ada yang lain lagi. Ini ya, yang Pastor baca ya, yang lain lagi. Ini. Doa untuk air mujizat Tuhan berlaku. Pastor bacakan. Tadi malam sekitar jam 1 dini hari, waktu Ambon, saya kaget bangun karena penyakit lambung saya kambuh.
kambuh lagi. Dan saya tidak tidur sampai pagi. Setelah anak saya berangkat ke sekolah, saya yang biasa tiap hari mengikuti live doa pastor, langsung ngikuti live. Puji Tuhan Yesus, atas pelayanan firman juga doa untuk air, dan pas tadi saya minum, mujizat Tuhan berlaku. Puji Tuhan. Lambung saya tidak sakit lagi. Saya bisa makan walaupun bubur. Karena kalau lambung saya kambuh, air yang masuk pun akan keluar dan sakitnya parah. Terima kasih Pastor untuk doanya. Tuhan Yesus tetap memberkati Pastor untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk puji dan hormat nama Tuhan Yesus. Sebetulnya banyak banget. Ini saja, ini yang terbaru ya. Yang terbaru ini, kalau saudara-saudara lihat ini di sini, ya, ada kurang lebih 900 ini. Kurang lebih 900 kesaksian terbaru. Bisa saudara bayangkan, ada 900 orang yang baru-baru ini ditolong Tuhan lewat pelayanan doa live streaming seperti ini. Berapa harganya? Harganya apa ya? Kalau bicara soal harganya cuman saudara belajar bangun pagi. Ya, itu harganya. Belajar bangun pagi saja. Karena harga jangan selalu pikir dengan price rupiah atau dolar atau uang, bukan. Berapa harganya? Saya bisa didoakan atau ikut doa atau ikut menerima kesembuhan ilahi. Harganya bangun pagi aja, ya, bangun pagi saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, di Facebook katanya wajah Pastor tidak terlalu kelihatan karena ada komentar. Coba dorong kalau nggak salah. Oh iya, dorong di slide gini ke kanannya. Coba slide kanan, nanti komentarnya tidak tampak itu di slide kanan, gitu. Karena di Facebook ini ada sekitar hampir 3.000 orang yang nonton. Yang di YouTube sekarang ini 2.000 orang lebih. Yang di TikTok untuk sekarang ini 505 pasang orang. Wah, berarti ada sekitar 5.000-an lebih mata yang sedang memandang saat ini. Puji Tuhan. Banyak kesaksian, ya. Tapi semua itu sebetulnya cuma mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, berkuasa, dan firman-Nya ya dan amin. Ada yang kemarin, Pastor waktu menyapa, tumor lenyap. Bahkan at least sudah mau dioperasi, tiba-tiba dokter cek ulang, tiba-tiba tanpa operasi lenyap. Cancer, ada yang bersaksi disembuhkan. Puji Tuhan. Kebaktian hari Minggu yang sederhana banget, ya, singkat banget, mungkin sekitar 30 menit saja, ya. Isi kebaktian sederhana itu pujian kepada Tuhan, firman Tuhan, lalu doa-doa, ya, tidak ada yang lain, tidak ada undangan komitmen jadi jemaat, karena memang Pastor Andy tidak dalam rangka menggembalakan, tidak ada namanya pengumuman tambahan untuk ibadah tengah minggu kah, atau kaum bapak, kaum ibu, atau apa, tidak ada. Kecuali memang khusus hari Sabtu ini ada ibadah lansia, dan sudah
yang mendaftar lebih dari 200 orang. Bukan hanya di Balikpapan, bukan hanya dari Gereja Toraja, Elim, tetapi dari banyak gereja di luar itu dan juga dari seluruh Indonesia. Ini saya rasa jadi ibadah lansia yang heboh. Ya, ada yang sampai waktu daftar saya diinfo katanya senang sekali akhirnya saya bisa ikut ibadah di mana ketemu orang-orang seusia saya. Puji Tuhan. Nanti jika pastor berkesempatan, pastor mau buat semacam icebreaker. Apa itu? Kenal-kenalan. Karena memang usia lansia itu temannya biasa sudah tidak ada, kasihan. Pasangan juga biasa sudah meninggal, kasihan. Jadi ketika temu dengan yang seumur itu kayak heboh banget. Nanti kalau pastor ada kesempatan sharing, saya mau icebreaker. Ayo saling kenalan. Ya, bisa bayangkan. Biasakah acara kenal-kenal itu yang muda-muda tuh sekolahan ini, ayo Bapak Ibu lansia saling kenalan. Bagaimana hebohnya. Nanti hari Sabtu ini jam 8 pagi ya. Jam singkat saja, saya rasa jam 10 udah selesai semuanya, udah plus juga makan-makan karena Pastor Randy menyiapkan itu bubur Manado kotek sama catering. Catering untuk saat ini kita sudah pesan di atas 200. Nanti kalau misalnya sampai hari apa ya? Maksimal besok deh, ya. Maksimal besok. Karena dari tim akan kasih siapkan gelang juga. Gelang itu untuk nanti masuk ke tempat ibadah lansia, lalu juga untuk nanti bisa konsumsi atau makan-makan. Itu jadi maksimal Kamis, jadi mungkin bisa 300, 400, ya kita nggak tahu. Jadi singkat ibadahnya, tapi Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mengenapi firman-Nya. Apa yang Tuhan firmankan, kita mau dengar sama-sama, yang pasti akan menguatkan kita semuanya. Yuk kita yang for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, makasih semuanya ya. Baik, Pastor bukakan beberapa ayat firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Pasti deh saudara bisa menikmati makanan rohani terbaik saat ini ketika firman Tuhan Tuhan disampaikan. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 28. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan Pastor Randy, hamba Tuhan, membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Apakah di zaman sekarang ini masih ada yang tidak percaya? Kalau ada, mari percaya. Ini firman Tuhan Yesus. Pastor Randy tidak mendorong engkau percaya kepada saya. Tidak perlu, tetapi saya mau kasih tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan hari-hari ini, banyak orang terberkati. Doaku,
Harapanku, tujuanku bukan menjadi kaya, bukan menjadi populer, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi orang yang punya banyak subscribe atau follower. Tapi doaku adalah bagaimana lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, banyak atau ada jiwa-jiwa, bahkan satu jiwa pun berharga. Mereka diselamatkan, dibenarkan, diampuni, disucikan, dikuduskan, dan dijadikan pribadi-pribadi yang mengalami berkat kesembuhan dan menjadi ahli waris surgawi. Keselamatan kekal mereka terima lewat pelayanan ini yang Tuhan percayakan. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak percaya kepada hamba Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi percayalah pekerjaan-pekerjaan dan lihatlah bagaimana pekerjaan Bapa dinyatakan. Di sini dikatakan, Yesus menjawab mereka, kepada mereka yang tidak percaya, aku sudah kasih tahu kepada kamu kalian semua, tapi kalian nggak percaya sih. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Saudara tidak percaya kesaksian saya, nggak masalah. Tapi percayalah kesaksian Yesus Kristus. Percayalah kesaksian Alkitab. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah lo, hati-hati. Jangan sampai keraguan kita, kritisnya kita, tanpa tersadari kita sebetulnya yang tidak percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, termasuk kuasa, mujizat pertolongannya. Jangan-jangan, sorry to say, kita tidak termasuk atau belum termasuk domba-dombanya. Kalau kita termasuk domba-dombanya, kita pasti bisa mendengar suara gembala. Ayat 27. Karena domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku gembala mereka mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Follow him, ikutlah dia, Yesus Kristus. Maka kamu akan hidup kekal. Kalian yang ikut Yesus, kalian tidak akan binasa. Kalian ikut Yesus, kalian tidak akan mendapat hukuman kekal karena dari upah dosa. Memang upah dosa adalah maut, tetapi pengampunan Yesus Kristus itu membenarkan engkau. Sehingga terjadi sebuah pertukaran yang tadinya harus upah dosa adalah maut. Di sana terjadi pertukaran. Yesus Kristus membayar dan menyelamatkan jiwa yang harusnya dilempar ke dalam api neraka. Maka saya pertama bersyukur sama Tuhan Yesus, karena saya orang berdosa, tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia ampuniku, Dia tebusku, Dia selamatkanku. Demikian pun setiap hari saya mewartakan tentang Yesus Kristus. Dia bukan hanya penyembuh, tetapi Dia juga adalah Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 28. Betul kan? Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari
tanganku. Tadi ada yang bertanya, bagaimana supaya doa-doa saya menjadi doa yang berkenan? Ya, kalau untuk jawab pastinya bagaimana agar doa dijawab Tuhan, saya tidak bisa menjelaskan secara utuh karena bukan saya yang menjawab doa gitu. Kecuali ilustrasi aja ya, saya yang memenuhi janji itu, maka saya bisa memberi syarat gitu. Tetapi kan saya membantu mendoakan, Tuhan yang memberikan gitu. Jadi untuk jawab secara utuh bagaimana agar doa dijawab Tuhan, saya tidak bisa memberi secara utuh ya. Maka saya tidak berani seperti ada hamba-hamba Tuhan lain berkata 3 tips doa dijawab Tuhan. Wah, saya nggak berani menyampaikan sharing seperti itu karena hati Tuhan. Saya sedang cuman belajar bagaimana mengikuti kehendaknya dan belajar jauhi larangannya dan setiap hari hidup dalam pertobatan. Itu saja sih sebetulnya. Cuma izinkan sebentar sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy mendoakan yang bertanya tentang hal ini ikut sampai selesai. Firman Tuhan pasti menolong kita, memberikan kita rema masing-masing sesuai dengan kerinduan hati kita. Ya, puji Tuhan. Di sini Tuhan berkata ayat 28, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi ini adalah jaminan pasti. Ya, jaminan pasti dari Yesus Kristus. Yang ngomong ini Tuhan Yesus langsung ya. Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus langsung yang ngomong. Kalau di Alkitab saudara, itu biasanya teksnya berwarna merah. Itu berarti perkataan Yesus langsung. Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal, kepada saya, amin, kepada kalian, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Berapa lama? Selama-lamanya. Dalam Yesus ada hidup kekal dan tidak binasa selama-lamanya. Bukan tidak binasa cuma 2 tahun, lalu setelahnya gak jelas. No! Dalam Yesus, mereka, kita, saya tidak binasa. Berapa lama? Selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masih ingat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bicara hidup yang kekal, kadang-kadang yang mudah remehkan. Tapi ketika dengar yang sudah senior, sudah sepuh, udah lanjut usia, itu kayaknya mereka senang sekali. Karena mungkin mereka merasa dalam jiwanya tidak lama lagi saya akan menerima hidup yang kekal. Yang muda mungkin belum memperhatikan, merasa masih muda, merasa masih panjang. Ya, imani umur panjang bagus-bagus saja, tetapi juga kita harus memperkarakan hidup kekal kita. Puji Tuhan. Namun saya bersyukur banget di sini Tuhan Yesus berjanji Dia memberikan hidup kekal kepada mereka. Diberikan. Dan kita orang berdosa ini menerima. Nanti saya masuk sorga
bukan karena saya baik atau saya benar atau saya suci kudus, bukan. Nanti saya waktu meninggal pulangnya jelas ke sorga, alamatnya jelas di sorga. Bukan karena saya ini baik, tetapi karena diberikan oleh Tuhan Yesus, maka saya menerima hidup yang kekal. Berapa lama? Selama-lamanya. Dari sinilah saya sadar, saya dibenarkan nanti masuk surga, bukan karena saya hebat. Maka saya punya legal standing dalam kerangka hati saya, tidak boleh sombong, tidak boleh sok, karena saya nanti waktu meninggal Tuhan bawa masuk surga, itu karena pemberian, diberikan hidup yang kekal, bukan hasil upayaku. Kalaupun saya melayani hari ini, saya dimampukan Tuhan menjadi berkat, itu semata-mata ladang bakti saya untuk membalas kebaikan Tuhan yang sampai saya mati, bahkan saya hidup berkali-kali pun dan mati berkali-kali pun belum bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Atas itu. Pastor ajak maju Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 11 sampai ayat 14. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 11 sampai 14. Pastor bacakan, selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa tolong percaya saat firman Tuhan Pastor MD beritakan dan saudara berkesempatan dengar, tidak mustahil saat dengar firman Tuhan, engkau mengalami kelepasan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami kelegaan. Karena berita yang disampaikan ini adalah firman Tuhan, dari Tuhan. Kalau saudara-saudara misalnya dengar penyampaian dari petinggi, atau dari Bapak Presiden, atau dari pejabat-pejabat, ya biasanya itu ada yang ditunggu-tunggu gitu. Contoh misalnya nanti misalnya buat keputusan presiden untuk ibadah tidak lagi perlu izin dari tetangga atau FKUB, contoh cukup dari lembaga gereja saja yang melegalkan, dalam arti mengetahui betul di sana itu gereja, lembaga gereja menyetujui. Wah, semua senang banget, yeay. Rasanya mendapat keringanan di dalam pengurusan izin gereja atau ibadah, contoh. Demikian pun saudara-saudara mungkin dalam segala kerinduanmu hari ini, dan Pastor ini hamba Tuhan menyampaikan yang sampaikan firman Tuhan loh. Dan bisa saja saat penyampaian firman Tuhan kok, yeay, aku mendapat jawaban, aku mendapat kelegaan, aku senang banget. Ini terjadi kapan? Saat firman Tuhan diberitakan. Puji Tuhan, sekarang Pastor maju. Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai 14. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena
pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Tuhan Yesus men-downgrade. Kita biasa lebih kenal istilah upgrade. Dia upgrade ke handphonemu, dia upgrade ke komputermu, dia upgrade ke skillmu. Tapi di sini, saya sampaikan, Tuhan Yesus mencoba pakai bahasa sederhana yang Pastor bisa, supaya saudara bisa mendarat. Di sini Tuhan Yesus mencoba, saya pakai bahasa, men-downgrade, menurunkan. Biasakan kita naikkan, upgrade. Di sini Tuhan coba men-downgrade, menurunkan standarnya. Ya, supaya apa? Supaya murid-murid atau orang di sekitarnya bisa memahami bahwa yang Tuhan lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan sorga. Kalau kamu tidak percaya padaku, kata Tuhan Yesus, lihatlah pekerjaan-pekerjaan apa yang kulakukan, pekerjaan-pekerjaan Bapa yang kalian kenal sebagai Elohim, Adonai. Tuhan coba men-downgrade. Kalau kalian gak percaya kepadaku, percayalah pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu dari Bapa. Ayat 12. Yesus berkata, atau aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya. Nah ini, bagi yang percaya, yang tidak percaya, mereka akan bergumul terus di bagian itu. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Aku ragu, aku bimbang, aku perlu bukti lebih lagi. Itulah medan peperangannya orang-orang yang tidak percaya. Dan kalau saudara nggak berubah, saya cuma ucapkan selamat bergumul di medan yang sama. Engkau hidup penuh kebimbangan, engkau hidup penuh pertanyaan. Padahal Alkitab dalam arti kita yakini ini adalah sempurna. Waktu kita dengar, kita aminkan. Kalau tidak percaya, bukan masalah kesaksian Alkitab kurang, kita yang perlu hati kita kelola dengan baik agar bisa mempercayai firman Tuhan sekalipun tidak masuk logika kita. Nah, tetapi bagi yang percaya, Tuhan katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yes, ini ayatnya populer. Barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara kemarin mungkin belum bisa untuk bersaksi, memenangkan jiwa, atau membuat orang-orang datang dalam pertobatan kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini, saudara, dalam berkat Tuhan, saya doakan juga saudara dimampukan. Mungkin kemarin bersaksi-bersaksi, orang kurang dengar, orang belum terberkati. Teruslah bersaksi. Hari ini saya kasih kesaksian juga ya. Kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan ataupun live streaming ini yang nonton banyak banget. Puji Tuhan, masih dipercaya Tuhan. Tapi awal-awal saya mulai seperti ini, yang nonton tidak ada. Bahkan pertama membuat grup WhatsApp itu tidak gampang. Isi cuma 7 orang, 30 orang, kurang lebih 28, 15 orang, itu pun diomel-omelin. Kenapa kita di-add di grup?
kalaupun di add oke lah, kami mau firman Tuhan aja, dimatikan komentarnya. Atau ada yang berkata kami mau grup ini komentarnya hidup, bisa saling kenal mengenal, saling sharing. Itu di daerah saya bergumul, tapi saya tetap melayani. Singkatnya, akhirnya Tuhan percaya sampai 100 grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp itu saya ingat waktu itu, entah kalau sekarang udah di-upgrade ya. Waktu itu maksimal isi kontaknya itu hanya 257 waktu itu. Jadi karena sudah penuh buat grup kedua, sudah penuh grup 3 sampai 100, sampai pastor jujur nggak kepegang lagi. Berarti di WhatsApp aja ada sekitar 25.000 kontak yang bergabung, yang dimana setiap hari rindu mendengarkan renungan lewat voice, lewat suara. Puji Tuhan. Dan terus berkembang sampai hari ini. Iya, di Facebook awal-awal itu masuk di blog, tapi sekarang hari ini hasil di blog, karena waktu awal masuk pelayanan Pastor Randy dibagikan ke grup-grup Kristen, grup-grup rohani gitu, akhirnya di blog, karena di sana mungkin pro dan kontra macam-macam, atau mungkin ada aturan mainnya, ada artinya macam-macam di blog. Akibat di blog itu akhirnya Pastor mempunyai halaman sendiri yang barangkali hari ini jumlah yang bersama-sama di halaman ada hampir 700.000 atau menuju 1 juta ya di Facebook. Kalau di Instagram tidak banyak, hanya sekitar 80.000. Di YouTube hari ini kurang lebih sama 700.000. Di TikTok hari ini Tuhan percaya, Pastor Andi sudah mulai aktif di TikTok ini mungkin baru 3 bulan kalau tidak salah, baru 3 bulan. Di sini di TikTok sendiri yang bergabung sudah ada, baru 3 hari lalu Pastor ucap syukur TikTok itu sudah ada yang bergabung 250.000. Nah, per hari ini sudah ada sekitar 253.000. Artinya dalam 3 hari Tuhan percaya ada 3.000 orang lagi yang bergabung di TikTok ikut live ini. Puji Tuhan. Waktu kita mulai pelayanan mungkin belum diakui, tetaplah melayani Tuhan. Mungkin belum dapat penghargaan atau diremehkan, tetaplah melayani. Suatu hari apa yang Tuhan janji, kamu akan melakukan pekerjaan yang besar. Digenapi. Digenapi itu karena kita bertekun. Orang lelah, kita bertekun. Orang mundur, tetap setia. Dan kita akan menikmati buah-buahnya. Dan saya bersyukur hari ini, meski saya belum pulang ke surga, tetapi buah-buah firman Tuhan saya sudah nikmatin. Dalam arti, saya senang sekali tiap hari bisa sharing kebaikan Tuhan kepada ribuan orang. Dan saya setiap hari bisa mendengar kebaikan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian Bapak Ibu terkasih. Terima kasih semuanya ya. Janji Tuhan ini betul-betul terjadi. Di dalam pelayanan, dalam penginjilan, di dalam penyediaan Tuhan. Bagaimana saya pernah katakan dan saya rindu. Kalau dulu terberkati namanya pelayanan Yusuf, saya rindu jika Tuhan memberkati, Tuhan izinkan, Tuhan kasih anugerah, saya rindu menjadi Yusuf di akhir zaman ini.
pelayanan memberkati. Dan bagi saya ini juga adalah pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan. Sebab siapakah Andi Simon ini? Bukan siapa-siapa. Kalaupun hari ini bisa saudara-saudara merasa senang, terberkati, itu semua karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Belajar setiap hari ucapkan janji Tuhan. Puji Tuhan. Setiap hari ucapkan yang baik, janji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan. Bahkan air sumur di Mara yang pahit bisa menjadi manis saat firman Tuhan datang. Demikian pun juga air mukamu yang tadinya kusut, hitam, kusut, kacau barangkali, ucapkanlah janji Tuhan, maka air raut wajahmu akan menjadi kinclong, cerah, nanti terpancar kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Peser selesaikannya ayat 13 sampai 14 dari Yohanes pasal 14. Saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai merinding baca ayat ini. Ayat 13 dari Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Merinding gak sih? Getar gak sih? Senang gak sih dengar ayat ini? Ini firman Tuhan loh, yang ngomong Tuhan loh. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, yes, aku akan melakukannya. Supaya apa? Supaya kita hebat, bukan. Supaya kita sombong, bukan. Supaya kita keren, bukan. Supaya kita menjadi orang yang sok, bukan. Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi pasti permintaan-permintaan kita bukan yang tidak mempermuliakan Bapa. Jangan minta istri 2. Jangan minta suami 2. Kalau minta sepeda 2, saya rasa kemungkinan masih boleh. Kalau saudara minta misalnya apa ya, yang 2 itu yang biasa bantu PSLN itu namanya Pak Ardi. Ya, Pak Ardi, dia bantu pelayanan. Dari masa lalunya suka ikut pesugihan, ya, pokoknya gelap lah, kayak saya dulu gelap juga. Akhirnya berdiri bantu pelayanan. Sekarang ini Pak Ardi menurut kesaksiannya dipercaya oleh 4 perusahaan. Katanya 2 dari luar negeri, internasional, 2 nasional. 4. Jadi dipercaya 4 perusahaan. Nah, kalau saudara-saudara misalnya minta 2 tempat bekerja untuk saudara-saudara aktivitas, atau saudara mungkin lebih giat untuk menabung, untuk karir masa depan, pencapaian, saya rasa masih bisa. Tapi kalau saudara minta istri 2,
Pasti enggak. Saudara minta suami 2? Enggak juga. Jadi permintaan kita pasti yang memuliakan Bapa di surga. Harap jelas ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kata Tuhan, dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Kiranya firman Tuhan ini menjawab setiap kerinduan hati, termasuk Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Makasih, ada yang bertambah, ada yang berkata tambah lagi Pastor, kalau minta anak 2 bisa dikasih. Ya loh ya, ingat ya, minta anak 2 bisa dikasih. Tapi kalau minta istri 2 pasti nggak dikasih. Ya, kalaupun ada orang Kristen istrinya 2, itu berarti melanggar perintahnya. Kiranya sharing ini boleh jadi berkat. Kalau saudara senang hati, saudara mau bantu Pastor Randy, silakan di-share kembali pelayanan ini supaya banyak orang dengar, dan siapa tahu mereka perlu dan bisa menjadi berkat rohani bagi setiap mereka. Amin. Buat sharing hari ini. Puji Tuhan. Hore! Siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay. Ya, nonton banyak banget, yang bagi banyak banget. Wah, di TikTok hampir 1K yang nonton. Wah, banyak, puji Tuhan. Di Facebook hampir 4K. Di YouTube hampir 3K. Makasih semuanya. Baik, sekarang Pastor akan mengajak kita memberkati, ya. Memberkati air minum ini. Saudara-saudara bisa angkat jika bisa, atau tumpangkan tangan jika engkau dalam jumlah besar air itu, mungkin galon atau mungkin saudara dalam kondisi pemulihan tangannya, tenaganya, saudara bisa lakukan hal-hal itu. Baik, apa yang Bapak Ibu arahkan tangan, tumpahan tangan atau pegang saat ini adalah air biasa, air layak minum. Saya hamba Tuhan memohonkan berkat turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga air minum, air putih biasa dalam berkat Tuhan Yesus menjadi air doa yang membawa kesembuhan bagi Anda atau bagi orang yang sakit yang minumnya. In Jesus' name. Amin. Silakan diminum atau silakan dibagikan, tapi ingat, cuma-cuma alias gratis. Puji Tuhan, kita anggap air ini sepele ya, tetapi kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan, contoh Injil Matius pasal 10 ayat 42, bisa dikatakan bahwa barang siapa yang memberikan 1 gelas air saja kepada sesama, mereka tidak kehilangan upah dari Tuhan. Jadi yang saudara anggap sepele,
air, tapi Tuhan berkata, Injil Matius 10:42, barang siapa memberikan segelas air putih saja, air sejuk saja, kepada sesama yang membutuhkan, maka Tuhan yang membalasnya. Jadi air itu jadi berkat buat sesama, dan Tuhan memperhitungkan. Tuhan kasih upah. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pastor mau berdoa, mohonkan berkat untuk tubuh dan kesehatan Bapak Ibu yang sedang sakit, ataukah yang sedang dirawat di rumah sakit, ataukah yang sedang dalam kondisi pemulihan. Kalau itu saudara, boleh tolong Pastor Andy angkat tanganmu sekarang. Berdoa ada kesembuhan, dan kesembuhan ini Pastor doakan kepada Bapa di surga diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang percaya. Sekali lagi angkat tangan saudara-saudara. Saat engkau angkat tangan, ada urapan. Ada urapan kesembuhan. Dan engkau merasa sehat. Amin. Makasih Tuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Tidakkah engkau rasakan
saya sih merasakan yang disebut urapan. Dan saya yakin dan percaya urapan ini menembus layar kaca ini, menjamah Bapak Ibu terkasih. In Jesus name. Semua kita bersama-sama yang percaya banget sudah merasakan, sudah menerima kebaikan Tuhan dan merasa sehat saat ini. Selain bersyukur, bersama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, senang banget, senang banget, senang banget, amin. Karena doa-doa kita dijawab oleh Bapa di surga. Dan Tuhan yang janji apa yang kau minta dalam namaku, kalian akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Siapa yang menerima janji Tuhan? Siapa yang membaca firman dan diberkati? Saya. Mana tangan-tangannya? Jangan tap-tap melulu. Karena yang nonton ini udah banyak banget di TikTok aja. Udah 1K yang nonton Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya. Mana pribadi-pribadi yang mengalami kesembuhan, yang mendapat berkat-berkat dari Tuhan lewat pelayanan pembagian firman Tuhan. Saya. Yes, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Urapan ini sangat nyata. Bahkan sekarang pun Pastor merasakan urapan ini. Berbagai yang percaya, yang tidak percaya nggak usah ejek. Yang nggak rasa apa-apa atau memang engkau nggak percaya urapan Tuhan, yang nggak usah nyinyir. Karena nanti kalau Tuhan izinkan kau rasakan juga, nanti malu. Puji Tuhan. Ya, baik. Tadi kayaknya ada yang request pujian Surya Pasti Bersinar. Baik, Pastor mau bawakan pujian itu. Surya Pasti Bersinar. Kiranya pujian ini memberikan saudara-saudara kekuatan yang baru, pengharapan, dan senantiasa kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Halo semuanya, yeay, tepuk tangannya. Puji Tuhan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Semua kita menjadi anak Tuhan yang setia menjalankan perintahnya, bukan kita. Amin. Saat melintas
langit yang biru. Saat kau lewati lembah yang gelap, ingat tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya Tuhan. Selama kami bernapas, kami yakin betul Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan sampai keabadian Tuhan ada bersama kami. Dialah Sang Immanuel. Yang percaya berkata amin. Saya Tuhan percaya. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Dia tak tinggalkan kita-kita. Terserah closing ya. Immanuel bless you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.